Hello everyone, today I want to share material about measure of central tangency. Okay, this one I have introduction. Ada mean, median, dan modulus. Jadi dibagi dua bagian, singular sama plural, di mana ada yang tunggal atau individu dan juga yang berkelompok. Lalu nanti saya juga bakal jelasin ada di segi populasi, segi mean, terus tertimbang, data berkelompok, median kelompok, modus gitu. Dan yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang kuartil, desil, dan presentil. Yang pertama kita mau belajar yang simpel-simpel dulu nih. Ini mungkin pengulasan dari materi SMA. Mean. Apa sih mean itu? Mean adalah rata-rata. Jadi sebelum masuk ke bagian ya, kita tuh mau tahu dulu kenapa kita harus belajar sama yang namanya pemusatan data. Karena nggak mungkin kan kalau kita ketemu sama datanya yang banyak, itu kita mau lihat satu-satu. Enggak. Jadi kita pakai yang namanya pemusatan data. Dimana sesuaikan aja sama data yang mau kita cari, sesuai sama mean, median, atau modulus. Yang pertama mean ya. Mean tadi saya sudah bilang kalau mean itu adalah rata-rata gitu. Jadi penilaian penggunaan mean ini sendiri nanti dipakai kalau kita punya data, tapi datanya tuh ekstrem, itu ada nilai tinggi, ada nilai rendah. Contohnya saya buat di sini ya. Ada angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita punya 5. Kita mau cari rata-rata dari 5 angka ini ya. Nah, caranya kita jumlahkan semua angka ini, lalu dibagi dengan banyaknya data. 2 ditambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Dibagi 5. Kenapa 5? Datanya ada 5. Itulah rata-ratanya gitu. Yang kedua, median. Dengan data yang sama, kita mau cari median. Median itu tengah ya, angka tengah. Data tengah gitu. Data tengah sebenarnya mudah kan, karena di sini ganjil langsung kita dapat di sini 6 data tengahnya. Tapi kayak ini masih cakupan kecil gitu kan. Kalau misalkan bisa gimana kita ngeliatnya, nggak mungkin kita mau cari tengah-tengahnya gitu. Jadi nanti bakal berkaitan dengan kuartil, desil, dan presentil. Ini untuk median dulu ya. Yang di sini saya punya data ganjil. Kalau misalkan benar, itu ada rumusnya. Contohnya lagi di sini ada 2, 4, 6 lagi, 8, dan 10. Nggak ganjil kan, kalau di sini 5, di sini 6, berarti saya punya data benar. Simpelnya gini, kita lihat yang di tengah itu yang muncul 2 angka ini kan. Dari segi pembagian, 1, 2 dari sisi kiri, 1, 2 dari sisi kanan. Jadi caranya adalah n ditambah 1. Banyaknya jumlah angka ini loh, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Betul? 7. Lalu skip dulu, nanti biar. Oke guys, jadi kita mau lanjutin materi tadi yang sudah saya singgung di awal. Ada kuartil, desil, dan presentil. Apa sih kuartil, desil, presentil itu? Yang jelas, itu sama dengan simbol-simbol yang saya tuliskan. Kuartil itu Q, desil D, presentil T. Kuartil itu sendiri itu terbagi menjadi Q1, Q2, dan Q3. Maksud Q dari di atas adalah kalau Q1 itu berarti menyatakan data yang paling bawah. Terus Q2 itu mediannya, data tengah. Q3 data yang paling atas. Biasanya kalau dipakai itu dalam bentuk yang seperti ini. Kalau Q1 berarti data yang paling bawah, datanya 30%. Q2, tengah-tengahnya ini segi 100%-nya. Ini berarti 50% datanya, lalu Q3 itu 75%. Untuk desil dengan simbol B itu dibagi menjadi 10 bagian. Ini 4 bagian ya teman-teman. 4 bagian. Kalau ini 10 bagian. Dengan logo D. Kalau kita punya 10 bagian D ini ada D1 sampai D9. Di mana D5-nya itu sebagai median. Karena di sini hanya 10 bagian, berarti ini anggap aja di 10-nya itu 100% ya teman-teman. Maka kalau 10 ini adalah 100% dan D5 ini sebagai median ini 50%, D3-nya adalah 30%. Maka 30% ini datanya berada di bawah D10. Begitupun untuk median, dia ada di bawah median. Untuk presentil ini dibagi menjadi 100 bagian. Bukan persen, 100 bagian, sorry. 100 bagian. Kalau kita punya P1 sampai dengan P99, karena P100-nya ya 100 itu ya. Jadi kalau ini berarti mediannya ada di P50. Oke. Kalau ini sama dengan desil sih. Jadi kalau mediannya ada di P50, maka kalau P70 ya 70%.
Thank you for watching and learning. See you in next video. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah dapat 7 ya di sini. 7 itu yang memetak 6 data di sini. Yang saya punya. 7 itu ada di sini. 3,5. Jadi 3,5 dari segi kiri, 3,5 dari segi kanan. Ini kalau kita udah mengumpulkan data, kita udah nemuin letak, sekarang nilai mediannya berapa gitu kan? Nilai mediannya adalah 2 ini kan. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Datanya ada 2 bagi 2 sama dengan 6. Jadi inilah si mediannya gitu. Jadi kita udah mengurutkan datanya. Mau yang kecil dulu ke besar boleh, yang besar ke kecil boleh gitu. Yang penting diurutin. Resultannya udah dapet nih di 3,5 kan angka 7 ini ya. Kan dibagi 2, dibagi 2 jadi 3,5. Terus nilai mediannya juga udah dapet. Oke, lanjut ke modus. Modus apa modus? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Contoh dalam pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan kita berteman 10 orang, terus semuanya ke kantin, 6 orang beli es teh. Ya udah, berarti angka yang muncul itu adalah 6 orang yang beli es teh itu, jadi banyaknya modus itu ada es teh. Pokoknya angka yang paling banyak dan sering muncul itu namanya modus. Beda lagi kalau masuk ke data kelompok itu akan lebih sulit. Yuk lanjut ke perhitungan di mana data berkelompok ya. Ada mean di mana rumusnya adalah NU sigma X dibagi dengan jumlah N. Seperti itu. Ini di segi populasi. Kalau di segi tertimbang ada yang namanya X bar sama dengan sigma dikali sigma dalam kurung X dikali W per sigma W1, W2 dan seterusnya. N ini untuk menentukan banyaknya si usahanya, beratnya gitu. Banyaknya orangnya itulah sampai maksimal N gitu. Terus di sini ada median kelompok. Mungkin saya nggak akan menjelaskan contoh soal, tetapi kita mau mengupas rumus ya. Median kelompok, MD itu median, L itu untuk menyatakan batas tepi kelasnya. Pasti di soal itu disediakan untuk batas tepi kelas, interval, frekuensi, dan lain sebagainya. Terus N ini jumlah dari kelasnya dibagi dengan 2, dikurang kumulatif frekuensinya, dibagi frekuensi dikali intervalnya. Kalau modus tunggal itu diberi rumus MO sama dengan batas tepi kelas ditambah D1 dibagi D1 tambah D2, D3 dan seterusnya dikali intervalnya seperti itu. Nah, mungkin itu untuk yang bagian ini ya, pemetaan ukuran pemusatan data, bagian yang sudah berkelompok dan individu untuk mean, median dan modus. Selanjutnya kita akan masuk ke kuartil.